Majelis Ulama Indonesia menyelenggarakan Munas ke-10 tahun 2020 dari tanggal 25 sampai 27 November di Jakarta. Berkumpulnya para ulama dan zu'ama. Ini menjadi perhelatan yang sangat bersejarah karena dilaksanakan secara luring dan daring di tengah kondisi pandemi COVID-19. Acara ini dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia periode 2015-2020. Musyawarah Nasional ke-10 kali ini mengambil tema meluruskan arah bangsa dengan wasatiyatul Islam, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 secara murni dan konsekuen. Acara ini dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, dan seluruh peserta musyawarah nasional dengan ketat memperhatikan protokol kesehatan. Munas kali ini sangat berbeda dengan Munas ke-9 yang kita adakan di Surabaya 5 tahun yang lalu. Seharusnya Munas ini sesuai dengan peraturan dasar rumah tangga Majelis Ulama Indonesia diselenggarakan pada bulan Agustus tahun 2020. Tapi karena kita semua tahu tadi dilanda oleh suatu musibah yang luar biasa, COVID-19, maka ditunda penyelenggaraan pada hari ini. Izinkan kami atas nama Pemprov DKI Jakarta dan masyarakat Jakarta menyampaikan selamat datang dan terima kasih. Terima kasih karena tetap memilih Jakarta untuk menjadi tuan rumah Munas ke-10 MUI ini. Kita menyadari bahwa tantangan pandemi masih ada. Tapi juga kita menyadari bahwa dalam tantangan ini ada proses pembelajaran, ada hikmah yang terbuka amat luas untuk kita ambil. Dan kesempatan Munas ke-10 MUI ini menjadi kesempatan bagi para alim ulama berada di salah satu tempat yang kalau di Indonesia menjadi salah satu titik awal terjadinya wabah. Hari ini wabah itu masih ada, tetapi kebiasaan baru sudah mulai muncul. Dan di tempat ini alhamdulillah saya ingin sampaikan secara khusus apresiasi kepada MUI dan Panitia Munas yang telah menegakkan protokol kesehatan dengan baik. Menurut ketentuan yang ada 50% kapasitas dan sekarang hanya digunakan 20% kapasitas. Ini menunjukkan kehati-hatian dan keseriusan. Nah, kami berharap para ketua MUI dari seluruh wilayah Indonesia yang ikut mengalami kedisiplinan ini, insya Allah ikut membantu menggaungkan ke seluruh wilayah kepada umat bahwa protokol kesehatan bisa ditegakkan dan acara bisa berlangsung dengan baik dan MUI bisa menjadi contoh untuk itu. Karena itu besar harapan kami bahwa dalam Munas ke-10 ini MUI menurunkan tuntunan-tuntunan, fatwa-fatwa jadi pegangan dan insya Allah Jakarta bisa menjadi rujukan di dalam proses itu. Sudah sepantasnya apabila bangunan kemajuan kita dan bangunan peradaban kita akan datang yang sedang kita tegakkan bersama dengan penuh keikhlasan, kesungguhan, kecintaan kepada negara kita, ditopang dan ditegakkan pada landasan kuat yaitu wasatiyatul Islam. Kita berharap dalam Munas ini di samping menghasilkan kepengurusan baru yang akan memimpin MUI di masa mendatang, yang akan mempertahankan tugas dari MUI yaitu sebagai khadimul ummah, pelayan umat, dan shadiqul hukumah yaitu menjadi mitra dari pemerintah yang tegas, yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dengan tetap menjunjung tinggi semangat persatuan dan kesatuan. Dan itulah yang harus kita bangun bersama-sama. Kita bersyukur karena Munas ke-9 MUI tahun 2015 telah menetapkan Islam wasatiyah sebagai platform atau landasan kerja pengurus MUI periode 2015-2020. Oleh karena itu, selama 5 tahun terakhir, Dewan Pimpinan MUI menjadikan keputusan Munas tersebut sebagai manhajnya MUI
dalam berpikir, bersikap, dan bertindak, atau dalam berpikir dan bergerak, fikrah dan harakahnya. Pengaruh utamaan Islam wasatiyah dipandang sebagai sebuah kebutuhan mendesak seiring dengan kuatnya indikasi terus menguatnya radikalisme di masyarakat, baik radikalisme kiri maupun radikalisme kanan. Radikalisme kiri merupakan gerakan liberalisme dan sekularisme dalam beragama, sedangkan radikalisme kanan merupakan gerakan radikalisme dalam beragama dan terorisme yang berkedok agama. Wasatiyah adalah cara berpikir, bersikap dan bertindak secara moderat, tidak berlebihan, ifrat, dan tidak juga berlaku masbodo, tafrid. Wasatiyah itu juga adalah cara berpikir yang tidak terlalu rigid, tasyaddudi, dan tidak terlalu longgar, permisif, tasahuli. Oleh karena itu, sikap wasatiyah adalah sikap moderat, tawassut di antara dua ekstrim tatarrufaini. Dan di penghujung masa bakti kepengurusan ini, tidak lupa saya sebagai Ketua Umum Mandataris Munas ke-9 MUI tahun 2015 memohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada semua jajaran, seluruh jajaran pengurus MUI pusat dan daerah di seluruh Indonesia atas perannya menjadi jembatan komunikasi antara ulama dengan pemerintah, antara ulama dengan umarok, atas kontribusinya dalam mencerdaskan dan memberdayakan ekonomi umat. Sehingga terbangun hubungan yang harmonis dan kondusif, bukan hanya di internal umat Islam, tapi juga kerukunan antar umat beragama di seluruh penjuru tanah air. Dalam perjalanannya, Majelis Ulama Indonesia telah menjadi tenda besar umat Islam sebagai khadimul ummah, sebagai pelayan umat, dengan komitmen dan peran yang telah teruji dalam membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam dimanapun berada. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pemerintah mendukung penuh ikhtiar MUI dalam mewujudkan Islam rahmatan lil alamin dalam kehidupan bangsa yang majemuk. Corak keislaman di Indonesia identik dengan pendekatan dakwah kultural yang persuasif dan damai, tidak menebar kebencian, jauh dari karakter ekstrem dan merasa benar sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa semangat dakwah keislaman kita adalah merangkul, bukan memukul. Karena hakikat berdakwah adalah mengajak umat ke jalan kebaikan, sesuai akhlak mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, ikhtiar MUI didukung oleh semua elemen bangsa yang menyadari untuk hidup berdampingan dan bekerja sama demi kebaikan dan kemajuan bangsa. Pemerintah tidak dibiarkan sendirian, namun ditemani, bahkan dibantu oleh berbagai ormas Islam bersama para ulama, para habaib, dan para cendekiawan Muslim. Inilah modal berharga kita sebagai sebuah bangsa yang belum tentu dimiliki oleh negara-negara lain. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia ke-10, saya nyatakan dibuka hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.